Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Yuk bersama-sama kita buka hati, bukalah tanganmu, bukalah mulutmu, memuji Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasanya. Pulihkanlah sakit kami di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di saat ini. Yes, amin. Ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu suci, kudus, dan agung. Berhembuslah urapan yang baru. Roh Kudus dari surga mengalirlah di setiap hati kami, membawa kesembuhan. Amin. Mengalirlah Roh Kudus
di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah, mengalirlah. Sekarang terima. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, datang dan urapilah kami dengan urapan yang menyembuhkan setiap orang-orang sakit. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan lewat pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah tubuh ini di saat sekarang. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak baru dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu dicurahkan saat ini. Bapak Ibu sekalian, dua tanganmu tumpangkan di dada masing-masing dan ucapkan kalimat ini, kalimat doa. Tuhan, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah sakit kami di saat ini. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami
dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan Yesus, oh melihat kuasa-Mu dicurahkan di saat ini. Amin. Kuasa Tuhan dicurahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali di hari yang baru ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bersama-sama sudah berdoa memohon supaya urapan Roh Kudus, urapan dari Tuhan, urapan dari sorga itu menjamah setiap hati kita. Dan tiba saatnya Bapak Ibu terkasih, Pastor hari ini akan membacakan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-38. Satu perikop ini sesuai judulnya di dalam teks Alkitab Lembaga Indonesia. Saudara bisa baca juga. Di sana tertulis perikopnya, doa pada waktu sakit. Kita akan membaca dari awal sampai selesai satu perikop ini, ya, bagaimana doa pada waktu sakit. Setelahnya kita sama-sama akan melihat rahasia firman Tuhan, apa petunjuk Tuhan, khususnya kita yang akan berdoa untuk yang sakit, agar belas kasihan Tuhan boleh menyembuhkan tubuh kita, bukan cuma tubuh, tapi juga hati Bapak Ibu yang sedang sedih, ya, yang merasa sendiri karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih, hati yang luka karena ada rasa penyesalan. Kita akan berdoa sebentar, dan saya percaya ada urapan Roh Kudus yang akan mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan bagian dari firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 38, mulai yang pertama sampai terakhir, ya. Artinya kita di sini akan membaca satu pasal Mazmur 38. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian, doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu.
Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhanku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhanku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Tuhan selalu menolong. Inilah yang menjadi ayat penutup dari kitab Mazmur 38. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku.
Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar satu perikop dari kitab Mazmur 38 tentang doa pada waktu sakit. Sakit itu menderita. Sakit itu tidak enak. Kebenaran yang kita dapatkan dari kitab Mazmur 38 ini, pemazmur mengakui akan dosa dan kesalahannya. Dosa itu enak, tetapi akibat dosa itu tidak enak. Sama halnya dengan sakit, itu tidak enak. Saya saja kalau misalnya sariawan, itu satu badan tidak enak. Padahal yang sariawan misalnya bibirnya, tapi satu badan terasa hangat, seperti antara dingin atau demam. Belum lagi kalau sampai ada yang terpapar tumor, kanker, atau gangguan pada kulitnya. Seperti kemarin saya mendapatkan satu di punggung sampai belakang sampai kaki itu melepuh karena kulitnya rusak. Bisa karena gula darahnya tidak kering-kering, atau karena ada jamur di kulitnya. Sakit itu menderita. Tuhan Yesus datang untuk menghapus air mata orang-orang sakit. Tuhan Yesus tahu apa itu sakit, karena Tuhan Yesus pernah mengalami namanya kesakitan. Di antara lain ketika memikul salib sepanjang jalan Via Dolorosa itu. Tuhan Yesus merasakan apa itu sakit. Baik itu sakit dihina, dipermalukan, diludahin, dicambuk, sampai sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Di sana bilur-bilurnya tertumpah. Tuhan Yesus tahu apa rasanya sakit. Tuhan Yesus pikul salib. Dia sebetulnya kudus, dia layak, dia tidak bersalah. Tapi dia pikul salib itu. Dia pikul penyakit. Dia pikul dosa dan pelanggaran manusia. Dan kitab Yesaya menegaskan, ada tertulis, dia yang suci dianggap hina. Dia yang benar dipersalahkan. Tetapi oleh bilur-bilurnya, kamu, saya menjadi sembuh. Artinya apa? Di dalam bilur Yesus, di dalam kasih Tuhan, di dalam berita Injil,
saksi. Namun dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita udah mendengar satu perikop bagaimana sakit itu penderitaan, sakit tidak enak, dan ada rahasia firman yang sama-sama kita akan baca kembali, lalu kita akan lakukan, kita berjanji komitmen, dan kita mau bertobat. Apakah petunjuk Tuhan waktu sakit itu tercatat di dalam ayat yang ke 19. Kitab Mazmur 38 ayat 19. Disinilah rahasia saat kita sebentar minta doa untuk yang sedang sakit dan saudara-saudara bermohon untuk kesembuhan. Mazmur 38 ayat 19 memberitahu kita ada satu kalimat ucapan yang kita akan doakan sebentar sesuai dengan ada tertulis, "Ya, aku mengaku kesalahanku." Akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan, dan kalau engkau sudah mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, sesuai janji firman-Nya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Mengaku dosa, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang ada di ranjang pesakitan, ranjang rumah sakit, ada tertulis Yakobus pasal 5 14 sampai 16. Dalam pengakuan dosa, setelah engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka kalau ia sakit, dia akan dibangunkan dari ranjangnya. Dan kalau ia berdosa, dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengampuni, Tuhan itu maha baik. Dia Bapa yang sangat baik. Dia juga menyucikan engkau dari segala pelanggaranmu dan menjadikan saudara-saudara ciptaan yang baru. Sesuai firman dan janjinya yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa-dosamu, tapi Tuhan Yesus juga akan menguduskan engkau, mentahirkan engkau, menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan keadaanmu, dan menjadikan engkau sebagai ciptaan yang baru.
Amin buat firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Doa untuk orang sakit. Dan saat membaca firman-Mu, kami menerima jamahan Kristus. Dan saat kami dijamah oleh Engkau ya Tuhan, hati kami sekarang mau datang mengakui, minta ampun kepadamu ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor meminta saudara masing-masing dimanapun engkau mendengarkan live streaming ini atau video ini, dengan rendah hati, mungkin disertai dengan hancur hati, akuilah segala kesalahanmu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meluruskan jalanmu, supaya Tuhan bisa menyembuhkanmu, supaya engkau dikuduskan. Masing-masing mengaku dosa, masing-masing berserulah, menangislah, bertobatlah, berekspresilah, jangan malu. Jangan malu sama Tuhan. Sesuai janji firman-Nya, mengaku. Dengan masing-masing engkau berdoa saat ini, kita bertindak, kita melakukan firman. Lebih sering saudara, baik di gereja atau live streaming, didoakan. Tapi hari ini saudara-saudara, saya meminta Bapak Ibu berdoa. Khususnya saudara yang sedang sakit. Tuhan sudah ungkapkan rahasia ini. Akui dosamu. Akui dosamu. Yang selama ini engkau cemas, engkau gelisah. Akui dosamu. Engkau cemas, engkau sakit karena dosa. Ya, mari saat ini mengaku dosa, mengaku kesalahanmu. Supaya baik keadaanmu. Saya hamba Tuhan sampaikan ini tidak bermaksud menghakimi siapapun. Tidak. Saya pun juga banyak dosa, banyak salah. Tapi
iri kepahitan. I'm free. Karena Tuhan Yesus. Sekarang mari naikkan syukur kepada Tuhan. Masing-masing naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu ya Tuhan, Tuhanku, Bapakku, yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh sangat amat saya percaya saat kita berdoa, Tuhan menjamah kita. Amin. Saya sungguh merasakan bagaimana Bapak Ibu sekalian boleh merasakan ada urapan Roh Kudus yang mengalir menjamah setiap tubuh Anda yang berdoa, yang mohonkan kesembuhan, seraya mengaku dosa. Sesuai janji firman-Nya, Tuhan segera menolong engkau. Dia Tuhan keselamatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Adakah yang merasakan kebaikan Tuhan saat kita berdoa tadi? Mana tangan-tangannya? Saya secara pribadi merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan itu begitu real, begitu nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor akan mengajak kita untuk minum air, ya. Saya juga aus mau minum. Sebelum saya minum, saya akan berdoa, mohon berkat dari Bapa di surga untuk air yang akan kita minum, biar ini menjadi air berkat kesehatan di tubuh kita. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu, mengucap syukur kami rame-rame, dan terima kasih buat kasih-Mu yang sudah melawat kami. Kami hari ini sudah menerima karya pengampunan-Mu, dan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa, bukan lagi sebagai orang berdosa, tapi pribadi yang sudah Engkau benarkan. Bapa, mohonkan berkat untuk air minum ini. Kami minum dalam berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Air ini memberikan kesehatan di tubuh setiap kami yang meminumnya. Amin. Minumlah, jadi berkat buat kesehatan-Mu. Setialah ikut Tuhan Yesus. Sama-sama. Makasih Erni Alibasa, puji Tuhan. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati kesehatan kita. Karena Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih semuanya yang sudah bersama-sama. Wah, ini ramai banget. Di YouTube sekitar 8.000 pasang mata yang menyaksikan. Di Facebook juga sekitar 8.000 pasang mata. Puji Tuhan.
Di TikTok ini sekitar 4.000 pasang mata yang menyaksikan. Puji syukur Tuhan masih percaya hari ini yang nonton ikut berfellowship, ikut mendengar firman, ikut didoakan. Kurang lebih ada 20.000 pasang mata, 20.000 jiwa yang menerima kabar firman Tuhan dan merespon firman Tuhan, dan sebagian diantaranya yang bertobat sungguh-sungguh, lahir baru. Saya dorong saudara-saudara segera datang ke gereja terdekat di mana kau tinggal untuk melanjutkan pertobatanmu agar dibimbing di gereja tersebut. Saudara-saudara bisa minta untuk memberi diri, untuk dibaptis. Nanti setiap gereja mungkin beda-beda, ada yang katekisasi, ada yang konseling singkat, ada yang SKB. Setiap gereja berbeda-beda, tapi datanglah ke gereja di mana Roh Kudus menuntun hatimu dan berilah dirimu dibaptis. Selanjutnya, biarlah gereja di mana kau bertumbuh akan mengajarkan engkau firman Tuhan, dan jadilah anak Tuhan Yesus yang setia dan murid yang dengar-dengaran melakukan apa yang diajarkan di dalam pengajaran di gereja di mana saudara digembalakan. Ini yang sudah nonton ini, sebagian kan bergereja. Saudara-saudara boleh sharing nggak gereja di mana saja atau di kota mana saja? Coba waktu yang singkat, Pastor baca-baca ya. Saudara di mana saja bergereja, atau saudara di kota mana, atau yang baru pertama kali bergabung dan dengar ini saudara terberkati. Saudara-saudara mungkin bisa saling komentar. Nanti siapa tahu saudara belum tahu, saya di Luwuk misalnya, saya baru percaya Tuhan Yesus, saya belum tahu kemana. Nah, mungkin di Luwuk langsung kasih respon. Di Luwuk ada gereja A, gereja B, dan seterusnya begitu kira-kira. Puji Tuhan ya. Oh, ada di Palembang, puji syukur. Ada di Padang Panjang, ada HKBP di sana. Ada GKI juga, ada di Jayapura. Ada melihat ada Gemit. Ada Gemit di Kupang. Saya mau tanya nih yang Gemit di Kupang. Kalau misalnya Pastor Andy ke Kupang, bisakah menyapa gereja Gemit? Halo, puji Tuhan. Saya kemarin dapat kiriman video, ada tim pendoa di Kupang dan Timor Leste. Mereka informasi dapatkan sudah 6 bulan secara rutin mendoakan Pastor Andy untuk kedatangan kami ke Kupang dan ke Timor Leste. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong juga ditunjukkan tempat di mana di Kupang dan di Timor Leste akan diadakan kebaktiannya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Di mana lagi nih? Ada GKI di Depok, GPIN tadi mana itu, di mana, coba diulang ya. Ada juga di Malaysia Katolik, puji Tuhan, terima kasih. Sampai di Lamongan, Batam, GKPI Medan, puji Tuhan. Medan, HKBP, GBI Serui Papua. Wah, ramai sekali. Harap nanti kalau sudah waktunya Pastor akan banyak keluar ya, banyak keluar kota maksudnya. Saya rindu sekali bisa menyapa gereja-gereja seperti juga GKJW di Jember,
Di Aceh Tenggara ada gereja Katolik tadi saya lihat ini. Biar nggak salah saya baca tadi mana. Tadi ya? Ada tadi di Aceh tuh. Gemit di Siongkupan, gereja Gemit ya. GPI Tiberias Timika Papua. Tadi saya ada lihat di Aceh apa ya? Diulang deh, sudah kelewatan jauh. Sampai di Kucing, Sarawak juga. Gemim di Manado, ada Betani di Kendari, puji Tuhan. Ada juga di Kalteng ya. Iya, puji Tuhan. Wah, sampai Manokwari, GKST juga di Poso ada. Puji Tuhan. Oh, ada gereja Kristus Raja di Andalas Makassar. Iya, saya tahu itu Jalan Andalas ya. Baik, terima kasih sudah saling menyapa dan saya juga berkesempatan membaca di mana saudara tinggal dan bergereja. Mudah-mudahan menjadi informasi saudara yang lahir baru hari ini. Lihat di sekitarmu ada gereja-gereja yang siap melayani Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Baik, dengan demikian kita sudah tadi doakan air minum ya. Pastor akan doa mohon berkat. Sebelumnya rindu memuji Tuhan sebelum kita akan doa mohon berkat dari Tuhan Yesus. Pujian ini menghantar kita masuk di hari yang baru. Tuhan yang menguatkan kita senantiasa. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan pujian ini. Saudara bisa share, bagikan, dan di TikTok, apakah bisa tembus 1 juta like hari ini? Bantu tap-tap layarnya. Di tap-tap layar di TikTok, saya percaya bisa 1 juta like. Dan juga yang di Facebook, YouTube, silakan di-share, di-like, di komentar, biar jadi berkat. Kalau Tuhan yang memberkati kita, Tuhan pasti akan menyelesaikannya dan menyatakan kemuliaannya. Amin. Ini syukur kami kepadamu, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikanmu. Hore! Pastor Andy juga tap-tap layar nih. Seru juga ya tap-tap layar gitu ya. Wih. Wow, cepat sekali. Baru sekian menit sudah hampir 300.000.
300.000 like. Wah, 300.000 sekarang mau 1 juta. Yeay. Cepat banget. Yes. Halo semuanya yang di YouTube dan di Facebook. Puji memberkati ya. Amin. Kami kepadamu. Wow, bisa 1 juta sebelum selesai puji. Luar biasa, sekian menit tembus 1 juta like, keren banget. Yeay, luar biasa banget ya responnya. Sempurnalah perbuatan tanganmu. Wow, pas pujian selesai, bahkan belum selesai, 1 juta like di TikTok, keren banget. Senang banget ya. Artinya live streaming ini direspon dengan baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih banget buat like 1 juta di TikTok pagi ini. Amin. Terima kasih saudara sudah hadir di live streaming YouTube dan di Facebook. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu sekalian, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, penyertaan Tuhan Yesus, dan diberkatilah tubuh dan kesehatanmu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu, keluarga, keturunan dan anak-anakmu, studi, lumbung-lumbung pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dapat berkat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Kiranya pelayanan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saudara merasa terberkati, silahkan dibagikan. Saudara cocok dengan pelayanan dan doa-doa ini, silahkan di subscribe ya. Saya punya kerinduan. Makasih Audi ya. Saya punya kerinduan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini, dan saya percaya lewat doa-doa semua terberkati dan orang sakit mereka disehatkan, disembuhkan in Jesus name. Amin. Masuklah di hari yang baru dengan ucapan syukur, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah. Kiss bye. Dar. Dadah. Closing.